kami nggak bisa menyalahkan mereka tidak mengadakan beasiswa untuk kami. Cuman selama yang gue tahu sih, gue nggak pernah dengar sih kalau ada beasiswa untuk anak berprestasi atau nggak ada. Ya, gue nggak pernah dengar itu sih. Soalnya kita juga anak beasiswa, tapi kita beasiswanya dari Kemendikbud. Halo Sobat Times, ketemu lagi sama gue Nadia di Times to Talk. Nah, udah lama kan gak berjumpa sama gue. Dan langsung aja gue kedatangan 2 narasumber yang cantik-cantik banget. Gue jadi minder. Terus habis itu narasumbernya ini dia kuliah di Jakarta yang berasal dari Maluku Tenggara, tepatnya di Kepulauan Kei. Nah, langsung aja kita sapa ya. Halo. Hai, Kak Mbak Jun. Nadia. Ya. Panggilnya Kak Jun atau Kak Jun? Ya, panggil Jun aja, Kak boleh. Jun. Nah, satu lagi ada Kak Rohani. Sapa dong, Kak. Hai. Namanya dipanggilnya? Biasanya dipanggil Ani. Kak Ani. Iya. Oke. Nah, untuk Kak Jun sama Kak Ani, gue mau nanya ke Kak Jun dulu deh. Iya. Kak Jun, bisa nggak sih ngejelasin ke gue sama sobat-sobat yang ada di rumah nih tentang Maluku Tenggara? Oh, oke. Apa? Maluku Tenggara itu salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Maluku, Indonesia. Iya. Dan mungkin banyak yang belum tahu ya Maluku Tenggara ini di mana gitu kan. Karena biasanya kalau nyebutin Maluku aja mereka nggak tahu gitu Maluku di mana kan. Jadi oke, Maluku Tenggara itu ada terbagi jadi ini beberapa bagian, bukan beberapa bagian sih karena kita kepulauan, jadi ada dibagi jadi kepulauan kecil sama kepulauan besar. Oh, jadi ada 2 nih? Ya, ada 2. Ada juga kota tua sih, tapi kan itu dia masuknya di kota bukan kabupaten. Iya, Pak. Nah, terus di apa sih namanya? Menariknya dari Kabupaten Maluku Tenggara, kalau ada yang belum tahu, Maluku Tenggara itu dia berbatasan dengan ada satu desa yang berbatasan, bukan satu desa sih, ya satu desa yang berbatasan dengan negara Australia. Ya. Wah, menarik ya. Ini langsung berbatasan. Itu jaraknya jauh nggak sih, Kak? Lumayan jauh karena itu apa sih namanya? Laut lepas. Laut lepas gitu. Iya. Oh, jadi kalau kita mau nyebrang bisa naik kapal gitu nyampe nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Berenang mungkin bisa. Kalau berenang terus nanti pas sampai di Australia pura-pura kayak Iya, itu kayak gimana? saya terdampar dari itu Indonesia ke bisa? sini, kayaknya boleh deh. Tapi jangan lupa Anda harus melalui proses hukum dulu ya. Iya, paham. Oke. Untuk dua-duanya kan berasal dari desa yang sama? Beda. Beda desa. Kalau Kak Ani? Nama desa saya Desa Elar. Lar. Kalau ya. Kak Jun? Kalau desa saya namanya Desa Tanimbarki. Oke. Nah, karena berdua dari desa, nah gue penasaran di Maluku Tenggara ini untuk infrastruktur perdesaan tuh gimana sih, Kak? Kalau misalnya di desa saya ya, dan saya lihat di dekat desa-desa yang ada di desa saya tuh untuk pembangunan kayak misalnya pembangunan jalan itu masih kurang gitu loh. Oh, kurang perhatian. Soalnya kan kalau di kota kan kita emang udah jalannya aspal, udah bagus semua. Terus kalau misalnya untuk ke desa tuh, apalagi untuk menuju ke desa saya kayak masih kurang gitu loh. Tanahnya masih jalannya masih tanah. Masih benar-benar tanah kayak di hutan-hutan. Oh. Samping-sampingnya benar-benar hutan-hutan yang benar-benar hutan gitu. Berarti emang kurang perhatian banget dari mungkin itu belum menyeluruh kali ya. Mungkin mereka masih pembangunan ya. Mungkin mereka masih karena kan di Maluku Tenggara Kepulauan Kei sendiri tuh ada banyak desa kan ya. Jadi mungkin pemerintah masih fokus dulu ke desa-desa yang dekatan sama kota gitu. Jadi mungkin pembangunannya dari kota ke desa-desa. Ya, itu positive thinking dari kita ya. Tapi emang perlu speak up juga sih ya dari kitanya. Dari kakaknya. Pengen desanya juga diperhatikan. Tapi itu harapan kami ya. Semoga didengar. Ini suara hati masyarakat. Ya, oke. Nah, masih seputar infrastruktur nih Kak Ani. Gue pengen nanya kalau infrastruktur di desa-desa di sana, ini kan perbatasan langsung sama Australia ya. Iya. Nah, karena berbatasan langsung sama Australia, untuk jaringan internet, listrik, sama bangunan-bangunan di desanya tuh seperti apa sih Kak? Kalau untuk jaringan internet itu sama juga sih permasalahannya sama jalan. Oh, masih jadi kurang perhatian. Terus kalau misalnya pokoknya yang di kota tuh lebih baik gitu daripada di desa ibaratnya katanya gitu. Soalnya kalau misalnya kita di kampung-kampung atau kita di desa-desa tuh benar-benar kayak sinyalnya susah. Kalau di desa saya sinyal susah Kak? Iya. Untuk mau telepon pun telepon biasa nih ya, kita bukan WhatsApp atau internet itu. Bukan jaringan internet ya. Iya, ini masih telepon biasa nih. Jaringan telepon. Itu harus benar-benar kita harus ke pantainya gitu, pinggir pantainya. Dan itu tuh nggak lancar gitu loh. Benar-benar nggak lancar. Iya.
Oke. Nah ya itu tuh dari desa Ani ya. Desa Ani itu desa yang dia lumayan dekat gitu dari kota. Nah ya bayangkan di desa Ani aja nih ya, yang lumayan dekat dari kota, itu jaringannya kayak gitu. Apalagi desa saya kepulauan yang benar-benar terpisah dari Maluku. Terpencil juga nggak sih? Iya bisa dibilang desa terpencil. Karena desa saya itu biasanya saya sering diledek gitu kan, kayak ih kampung lu terpencil kayak gitu. Sumpah itu bener banget. Dan itu tuh infrastrukturnya parah, pokoknya semuanya parah banget. Jaringannya itu benar-benar kayak kita harus ke tempat yang tinggi gitu-gitu kan, kayak harus kemana gitu cari-cari sinyal biar bisa teleponan. Terus kalau sama pacar telepon gimana tuh? kalau pacar harusnya ngerti lah ya. Oh gimana ngertinya tuh Kak? Lu tau kan gue dari kampung gitu. sini, lu nyamperin gue keadaannya kayak gimana gitu kan. Pokoknya kalau udah pulang kampung, tar dulu ya, jangan telepon dulu. Berarti udah sama-sama punya pacar ya? Iya sih, cakep, mohon maaf. Punya kayak. Oke. Nah, karena tadi yang Kak Ani bilang infrastruktur untuk jaringan masih kurang banget, listrik juga. Kalau iya sih sebenarnya kita permasalahannya juga dari dulu adalah listrik. Iya, dari dulu nih ya sampai sekarang. Gimana Kak soalnya di daerah pulau saya kurang tahu di Kei Besar ya. Karena saya tinggalnya di Kei kecil, besarnya juga di sana. Iya. Dari saya SMP sampai saat ini pun saya masih dengar kabarnya kita masih ngalamin mati lampu, Kak. Masih. Itu gimana kok masih kayak gitu? Pertama, PLN-nya kan gak banyak ya. Kalau Jakarta kan banyak nih. Kita cuma 2 apa 1 ya? Satu PLN di PLN aja satu pulau nih. Itu aja. Masyarakat sekarang penduduknya juga kan lumayan banyak. Ya. Jadi kadang tuh yang paling minusnya itu desa. Jadi misalnya tuh kalau yang saya rasakan di desa saya tuh tiap siang itu kita mati, nanti malamnya nyala. Oke. Terus kalau untuk listrik enggak, tadi kan Kakak bilang jaringan internet masih kacau lah ya Pak. Iya. Terus kalau untuk musim Covid kayak gini, untuk sistem pendidikan, aku mau nanya tentang pendidikan nih. Untuk sistem pendidikan di sana gimana sih Kak kalau Covid kayak gini? Bukannya pendidikan tuh karena Covid harus sistem daring ya, internet? Itu gimana? Jadi aku aja yang jelasin. Ya udah ya. Jadi karena Covid di Maluku Tenggara nggak separah di Jakarta, jadi kita masih bisa ke sekolah langsung, ke kampus langsung. Jadi berbeda ya? Ya berbeda sama di Jakarta. Kalau di Jakarta kan kita benar-benar nggak bisa total gitu, nggak bisa kemana-mana. Tapi di sana masih bisa, dari tapi rumah gitu. Dibagi gitu kan? Ya, kita dibagi. Itu gimana sistem pembagiannya Kak? Silakan. Kayak misalnya gini Kak, sebagian siswa itu dijadwalin Senin, Selasa, Rabu. Iya. Nah nanti yang sebagian lagi Kamis, Jumat, Sabtu gitu. Jadi nggak satu hari itu semuanya ngumpul, enggak. Terus untuk jam sekolahnya juga dibatasi kan dibatasi ya? banget. Jadi kayak cuma misalnya tadinya kita belajar tuh berapa jam? 7 sampai jam 2. Sampai jam 2. Sekarang nggak, lebih kayak ringkas saja gitu. Ya. Terus kalau pendidikan yang seperti itu tuh, yang menurut Kakak masih kurang nggak sih pendidikan di sana? Iya, kalau menurut saya sih masih kurang. Jelas kurang. Iya. Nah, pendidikan yang jelas kurang. Kakak yang bisa kuliah nih ke Jakarta, aku mau nanya, ini di sana emang ada sistem beasiswa atau gimana sih Kak? Nggak ada. Oke. Aku bingung. Jadi selama ini mungkin kami nggak bisa menyalahkan mereka tidak mengadakan beasiswa untuk kami. Cuman di khusus. Ya, cuman gue nggak tahu ya kayak apa sih namanya? Kalau gue mungkin karena gue nggak cari-cari kayak di sini ada beasiswa nih untuk anak-anak kayak gini, di sini ada beasiswa nih untuk anak-anak gini dari pemerintah sini. Mungkin ada tapi kita nggak tahu ya. Iya benar. Cuman selama yang gue tahu sih, gue nggak pernah dengar sih kalau ada beasiswa untuk anak berprestasi atau nggak ada. Ya, gue nggak pernah dengar itu sih. Soalnya kita juga anak beasiswa, tapi kita beasiswanya dari Kemendikbud. Oke, nah itu beasiswa dari Kemendikbud dikhususkan atau jurusannya khusus atau emang gimana Kak? Bebas, kita bebas ya. Kita bebas kok. Karena dari Kemendikbud itu mereka ada 2 jenis beasiswa prestasi sama beasiswa 3T kan, yang kayak daerah tertinggal, terpencil kayak gitu. Nah, kami tuh ambilnya yang beasiswa prestasi. Ya. Nah, jadi ya kami pilihnya SMP Trisakti karena itu udah jadi kampus impian. Itu udah impian gua sama dia dari sebelum kenal dunia perkuliahan. Jurusan kalau gue jurusan perhotelan, kalau Ani S1 Hospitality dan Pariwisata.
kita udah tahu kan, pemerintah juga udah tahu kalau desa saya ini dinempatkan sebagai desa wisata budaya. Maksud saya itu apa sih, jangan percuma gitu kayak desa gua dinempatkan sebagai desa wisata budaya tapi nggak ada perhatian apa-apa, nggak ada pembangunan apa-apa desa gua kan, kayak itu kayak aduh bullshit gitu nggak sih?